Shin Tae-yong umumkan line up terbaru timnas Indonesia untuk laga melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sektor serang, Shin Tae-yong menurunkan trio pemain yang diharapkan mampu menciptakan peluang dan gol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang beriman dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami, The Bola Nusantara. Para pemirsa, dalam ulasan berita tadi disampaikan bahwasanya pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah menulis skuad utama yang akan diturunkan untuk melawan Jepang nanti. Lalu, seperti apakah skuad-skuad itu? Siapakah yang diturunkan dan pemain siapa saja yang diturunkan? Mari kita saksikan bersama. Shin Tae-yong umumkan line up terbaru timnas Indonesia untuk laga melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak berita selengkapnya di channel ini guys. Namun seperti biasa sebelum kita ke pembahasannya, luangkan waktu sebentar aja untuk kalian menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena dengan satu subscribe dari kalian semua, itu tandanya kalian adalah orang luar biasa, tidak pelit dan pastinya cinta timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, Mimin ucapin thank you very much for your attention, and mari kita lanjut. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong akhirnya merilis susunan pemain line up terbaru yang akan diturunkan dalam laga melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 15 November 2024 akan menjadi ujian berat bagi skuad Garuda. Sebagai tambahan penting dalam formasi terbaru ini, Shin Tae-yong akan menurunkan Kevin Dix, pemain naturalisasi anyar yang telah resmi bergabung dengan timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Jepang yang notabene merupakan tim yang tangguh. Shin Tae-yong memilih menggunakan formasi bertahan 5-2-3 untuk memberikan stabilitas pertahanan, mengingat kualitas serangan tim Samurai Biru yang terkenal sangat berbahaya. Pilihan formasi ini bertujuan untuk memaksimalkan lini belakang dan memanfaatkan serangan balik dengan cepat di lini depan. Dalam susunan pemain kali ini, posisi penjaga gawang akan ditempati oleh Maarten Paes. Kiper naturalisasi asal Belanda ini menjadi pilihan utama untuk menjaga gawang timnas Indonesia berkat ketenangannya dan pengalaman bermain di Eropa. Paes yang sudah tampil gemilang di beberapa laga sebelumnya diharapkan bisa menjadi benteng yang kokoh di bawah mistar gawang. Di lini pertahanan, Shin Tae-yong memutuskan untuk menurunkan 5 back sekaligus yang terdiri dari 3 pemain tengah dan 2 pemain sayap yang berfungsi sebagai wingback. Jay Itzes akan ditempatkan sebagai back tengah, sedangkan di sisi kiri kanan akan diisi oleh Mads Hilgers dan Kevin Dix yang baru saja dinaturalisasi. Kehadiran Kevin Dix tentu menjadi salah satu sorotan utama mengingat pengalaman internasionalnya yang cukup mumpuni dan posisi naturalisasinya yang semakin memperkaya opsi lini belakang timnas Indonesia. Sebagai bek kiri, posisi tersebut akan diisi oleh Calvin Verdon yang berperan sebagai wingback kiri. Kemampuan Verdon untuk memberikan kontribusi dalam menyerang sekaligus bertahan di sisi kiri diharapkan bisa mengimbangi peran wingback kanan yang ditempati oleh Sandy Walsh. Walsh sendiri sudah terbukti menjadi salah satu pemain kunci di lini pertahanan sekaligus penyerang dari sisi sayap kanan berkat kecepatannya dan akurasi umpan yang baik. Di lini tengah, 2 gelandang bertahan akan ditugaskan untuk menghalau serangan dan memulai transisi permainan. Posisi ini akan diisi oleh Tom Haye dan Nathan Chuaon. Keduanya memiliki kualitas dalam menguasai bola serta kekuatan untuk melakukan intercept dan memberikan distribusi bola yang efektif. Tom Haye yang dikenal dengan ketenangannya di lini tengah akan menjadi pengatur permainan dan memberikan keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Di sisi lain, Nathan Chuaon yang memiliki kecepatan dan teknik yang mumpuni akan membantu menjaga keseimbangan tim dan melakukan pengawalan terhadap gelandang lawan. Pemirsa, kita maklum saja apa yang akan dilakukan oleh Shin Tae-yong dalam membentengi si Martin Paes
Sintayong menaruh 5 back sekaligus. Sandy Walsh, kemudian Max Hughes, Jay Chess, Calvin Verdong, dan satunya lagi Kevin Dick. Kita tidak bisa memungkiri bagaimana tim yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia, tim Jepang merupakan tim terkuat nomor 1 di Asia. Jadi wajarlah kalau seorang Sintayong menaruh langsung 5 back untuk membentengi si Martin Paes. Saya rasa itu wajar. Kalau perlu malah 10. Kalau bisa, tapi tidak bisa kan. Sedangkan di lini tengah ada Profesor Toha dan ditemani oleh Sinatan Joaon. Ini memungkinkan mereka berdua bisa mengolah bola di lini tengah dan mengalirkan bola kepada penyerang timnas Indonesia. Lalu siapakah penyerang Indonesia yang akan dimainkan oleh Sintayong? Mari kita saksikan bersama beritanya. Nathan Chuaon yang memiliki kecepatan dan teknik yang mumpuni akan membantu menjaga keseimbangan tim dan melakukan pengawalan terhadap gelandang lawan. Di sektor serang, Sintayong menurunkan trio pemain yang diharapkan mampu menciptakan peluang dan gol. Posisi sayap kanan akan diisi oleh Eliano Reijnders yang memiliki kemampuan dribble dan kreativitas yang tinggi. Reijnders diharapkan bisa memberikan ancaman di sisi kanan dan menciptakan peluang matang untuk lini depan. Untuk sayap kiri, Ragnar Oratmangoen yang dikenal dengan teknik individunya yang mumpuni dan kecepatannya akan menjadi ancaman bagi pertahanan Jepang. Oratmangoen diharapkan bisa menembus pertahanan Jepang dan memberikan umpan-umpan akurat kepada striker tengah yang akan berada di posisi sentral. Sebagai penyerang tengah, Rafael Struijk dipilih untuk menjadi juru gedor utama timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Jepang. Struijk yang memiliki postur tubuh ideal dan ketajaman dalam mencetak gol diharapkan bisa memanfaatkan peluang yang tercipta baik dari umpan silang dari kedua sayap maupun serangan balik cepat. Peran Struijk sebagai ujung tombak tentu akan sangat penting, mengingat timnas Indonesia perlu memaksimalkan setiap peluang yang ada di hadapan gawang Jepang. Sintayong mengungkapkan bahwa formasi 5-2-3 yang ia pilih ini bukan hanya bertujuan untuk bertahan, tetapi juga memaksimalkan serangan balik dengan kecepatan. Dalam konferensi pers setelah pengumuman line up, Shin mengatakan, "Kami tahu bahwa Jepang adalah tim yang sangat kuat dengan penguasaan bola yang baik. Oleh karena itu, kami perlu bermain dengan lebih rapat di lini belakang dan memberikan tekanan pada saat mereka kehilangan bola. Kami akan memanfaatkan kecepatan pemain-pemain sayap kami dan berusaha menciptakan peluang dari serangan balik." Sintayong juga menekankan pentingnya disiplin dalam bertahan dan memanfaatkan momen-momen di mana Jepang sedikit kehilangan fokus. "Kami harus bermain dengan kesabaran, terutama dalam mengontrol ritme permainan. Jepang mungkin lebih dominan dalam penguasaan bola, tetapi kami memiliki pemain-pemain yang mampu menghadirkan kejutan melalui serangan cepat," lanjut pelatih asal Korea Selatan itu. Dengan tambahan kekuatan dari Kevin Dick yang baru dinaturalisasi, timnas Indonesia kini semakin kaya akan pilihan di sektor pertahanan. Dix diharapkan dapat memberikan stabilitas dan pengalaman dalam lini belakang, serta membantu dalam membangun serangan dari belakang. Sementara itu, para pemain muda seperti Oratmangoen dan Struijk di lini depan akan menjadi kunci dalam merepotkan pertahanan Jepang. Laga melawan Jepang ini tentu akan menjadi ujian yang sangat berat bagi timnas Indonesia. Meskipun demikian, harapan masyarakat Indonesia tetap tinggi untuk melihat timnas Garuda memberikan perlawanan sengit dan meraih hasil positif dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Dengan line up terbaru dan strategi yang matang, timnas Indonesia siap menghadapi tantangan besar di hadapan publiknya di Gelora Bung Karno. Dengan pengalaman dan kualitas para pemain yang ada, harapan untuk melihat timnas Indonesia mencapai prestasi yang lebih tinggi di kancah internasional semakin besar. Sebagai penutup, Sintayong menegaskan, "Kami akan berjuang untuk memberikan yang terbaik di laga ini dan membuat seluruh rakyat Indonesia bangga." Pada akhirnya, itulah tadi beberapa berita timnas Indonesia pilihan hari ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir ya guys. Kami seluruh admin yang bertugas mengucapkan undur diri dan sampai jumpa lagi di video berikutnya yang tak kalah menarik guys.
Ya, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Sintayong dalam menurunkan skuad full naturalisasi akan berdampak besar kepada kiprah timnas Indonesia. Setelah mereka berusaha, kita sebagai pendukung timnas Indonesia yang setia cuma bisa berdoa. Mudah-mudahan timnas Indonesia bisa menghadapi tim Samurai Biru yang begitu tangguh dan begitu mengerikan. Bagaimana tidak, tim terkuat nomor 1 se-Asia menjadi lawan tanding timnas Indonesia. Mudah-mudahan skuad Garuda kita yang cintai bisa mengimbangi atau bahkan mungkin mengalahkan Jepang. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan dia tergabung. Para pemirsa yang beriman dimanapun Anda berada, tayangan sudah kita lalui bersama. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya telah melihat tayangan kami. Silakan Anda berkomentar. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu, dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.